Bapak, Ibu, saudara-saudariku, salam bertemu kembali. Semoga semuanya saya dapati dalam keadaan sehat, selalu yakin kita dijaga oleh Tuhan. Kita kembali lagi di dalam program kita belajar spiritualitas Karmel. Kenapa belajar spiritualitas ini penting? Karena kita ini bukan tubuh saja. Kita bukan tulang dan daging saja. Kita memiliki roh. Sehingga banyak orang katakan, kita bukan tubuh yang mempunyai roh, tetapi kita adalah roh yang memiliki tubuh. Pada kesempatan ini, kita akan lihat apa sebaiknya yang kita katakan di dalam berdoa meditasi. Ada banyak yang bertanya, apakah saya tidak perlu membawa intensi dan wujud atau niat-niat ke dalam doa meditasi? Kalau kita mulai berdoa meditasi, berdoa batin dengan harapan agar Tuhan memberi sesuatu atau mengambil sesuatu dari diri kita yang kita tidak suka, berarti kita sudah mendaraskan doa permohonan. Doa batin atau meditasi itu adalah saatnya kita membangun persahabatan dengan Allah lewat Yesus Kristus. Jadi ya, bukan saat untuk mendaraskan doa permohonan. Pertanyaan yang lain, bagaimana agar kita bisa tidak distraksi? Atau bagaimana kita bisa konsentrasi dalam berdoa meditasi? Kita perlu ingat bahwa berdoa meditasi tidak sama dengan teknik, entah teknik pernapasan, entah dengan mantra, entah menggunakan nama Yesus atau kutipan kitab suci, entah apa lagi untuk memusatkan perhatian. Teknik hanyalah teknik, hanyalah bantuan untuk bisa konsentrasi dan bukan doa. Ia hanya semacam jembatan, sehingga jangan kita berhenti di situ. Jangan kita mencari itu. Nanti malah kita tidak bertemu dengan Tuhan. Kita hanya berhenti pada teknik-tekniknya. Begitu juga kalau kita berdoa meditasi, jangan berpikir apa yang akan terjadi atau yang tidak terjadi di dalam diri kita. Kalau demikian, artinya kita belum percaya pada proses karya Roh Kudus di dalam diri kita. Jadi bagaimana bisa konsentrasi? Ini memang sulit. Saya juga mengalami kesulitan untuk berkonsentrasi, meski sudah bertahun-tahun saya praktik berdoa meditasi. Mengapa? Ada dua faktor utama yang bisa mengganggu konsentrasi. Pertama, yang datang dari luar diri. Artinya ada hal-hal yang menguasai atau mendominasi pikiran kita dan situasi pada saat itu. Misalnya, kita sedang duduk, tenang, hening, tapi tiba-tiba ada bunyi-bunyi yang datang. Entah suara mobil, entah suara orang, entah suara smartphone, atau lain-lain. Kita langsung mengarahkan perhatian kita ke suara yang datang itu. Ini distraksi yang datang dari luar. Kedua, yang datang dari dalam diri kita sendiri. Ini sangat berhubungan dengan suasana batin dan rasa terhadap diri kita sendiri, terhadap orang lain, dan terhadap lingkungan. Ada rasa yang negatif, ada rasa yang positif. Tapi rasa ini muncul dalam tanda-tanda lahiriah, tanda-tanda di luar, eksternal. Contoh, kita sedang fokus, penuh perhatian, sedang aware dengan gerak pernapasan kita, tapi tiba-tiba muncul rasa lapar. Atau tiba-tiba muncul dalam pikiran rencana untuk buat ini, buat itu, mau kerjakan ini, atau kerjakan itu. Atau muncul situasi lain, orang lain, yang mungkin membuat kita gembira atau sedih. Faktor-faktor luar ini muncul karena ada sesuatu di dalam batin kita. Ini terjadi karena kita mau menghindari perasaan negatif yang ada di dalam diri. Entah negatif karena belum berbuat sesuatu yang baik, belum berkata sesuatu dengan benar, atau bisa jadi perasaan tidak nyaman dengan tempat, dengan orang lain, dengan diri sendiri, dengan lingkungan, macam-macam. Apakah ini normal? Ya memang sangat normal. Kalau Anda alami itu, berarti Anda tidak sendirian. Anda masih bersama-sama dengan orang lain juga yang mengalami hal yang sama. Ini dua kesulitan umum yang terjadi pada mereka yang berdoa meditasi. Orang-orang hebat dan kudus sekalipun juga mengalami itu. Bahkan orang sehebat Santa Teresa juga mengalami. Sehingga ia katakan, pikiran-pikiran itu ibarat orang gila yang ada di dalam rumah. Dia lari ke sana kemari, terus mengganggu ketenangan dalam rumah. Atau ia juga katakan bahwa pikiran-pikiran yang muncul ketika kita sedang bermeditasi, berdoa batin, itu seperti kuda liar yang sulit dikendalikan.
Jadi, bagaimana mengatasinya? Pertama, sebenarnya kita tidak mampu untuk kontrol, karena manusia hanya mampu berkonsentrasi beberapa detik saja. Jadi cara mengontrol yang baik adalah dengan menerima. Bukan saja menerima apa yang sedang terjadi pada saat itu, tapi menerima diri dan seluruh pengalaman yang sudah dilalui. Atau seperti kita katakan, bersahabat dengan diri sendiri, dengan pengalaman-pengalaman sendiri, dengan apa yang sudah terjadi pada masa-masa sebelumnya. Jadi kita menerima itu. Artinya, kita perlu rileks, tenang, santai, jangan buru-buru dan jangan marah-marah dengan apa yang sedang terjadi pada situasi itu atau yang sedang terjadi di dalam diri kita atau di luar diri kita. Dengan itu, kita masuk ke dalam proses berdoa batin. Karena proses itu lebih luas, lebih banyak kemungkinan terjadi daripada pikiran kita yang kecil, daripada usaha-usaha kita untuk mengontrol pikiran itu. Biarkan diri dalam proses berdoa meditasi itu. Jadi, pertanyaannya adalah, apa yang Tuhan inginkan dari saya pada saat saya berdoa meditasi? Ini pertanyaan penting. Yang paling dirindukan Tuhan dari saya, dari Anda, dari kita adalah diri kita sendiri. What you are, dengan segala kelebihan dan kekurangan. Bukan kata-kata, bukan intensi, bukan niat-niat, bukan usaha untuk konsentrasi, untuk katakan ini dan itu kepada Tuhan, apa yang sedang terjadi, apa yang sedang kita rasakan. Yang paling penting adalah dirimu sendiri. Itu yang Tuhan rindu, itu yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin bersahabat denganmu, bukan dengan kata-kata, dengan segala rencana dan niat. Itulah seni bersahabat, mengenal diri sendiri. Santa Teresa ajarkan bahwa doa itu adalah bersahabat dengan Dia yang kita tahu mengasihi kita. Ini yang penting. Jadi kesadaran atau perhatian yang penuh dengan siapa yang sedang berada di dalam diri kita. Sadar bahwa saya ada bersama dengan Dia yang kita tahu menyayangi kita. Kalau kesadaran ini ada, maka untuk apa lagi kata-kata, permintaan ini dan itu, permohonan ini dan itu. Sebenarnya tidak perlu lagi. Kita cukup mengalami bahwa kita dicintai, kita dikuatkan, kita diteguhkan, kita dimaafkan, dan kita diberi rahmat berlimpah. Ini pengalaman ini perlu diresapi dengan baik ke dalam diri kita. Jadi, dalam berdoa meditasi, yang pertama dan utama dibawa adalah diri kita sendiri. Alami dan rasakan bahwa kita disayang oleh Allah. Itu yang pertama. Kedua, agar bisa konsentrasi, atau yang seperti dikatakan oleh Santa Teresa, bisa penuh perhatian, kita ambil satu tema atau satu kata. Misalnya dari doa Bapa Kami, dari doa Salam Maria, dari kitab suci, atau dari tema-tema yang kita rasa perlu. Misalnya bersabar, memaafkan, bersyukur, dan lain-lain. Bagaimana kita mulai? Sekali lagi, kita harus mulai dari Allah sendiri. Baik, mari kita coba praktekkan. Kita bisa praktek sendiri ya. Bisa praktek sendiri pada pagi hari atau pada malam hari, terserah waktu yang cocok. Dan kita ambil cukup 5-10 menit. Carilah tempat yang nyaman, duduk di kursi atau di lantai, dengan badan yang tegak, kepala yang tegak, pejamkan mata, lalu atur pernapasan dengan baik. Tarik dalam-dalam dan lepaskan perlahan-lahan. Ulangi itu sampai 3 kali. Dan ketika dalam perjalanan meditasi itu, pikiran kita mulai ke sana kemari, maka kita kembali lagi kepada pernapasan ini. Untuk apa ini dibuat? Ini untuk menjaga sinkronisasi tubuh kita dengan lingkungan, sinkronisasi tubuh kita dengan suasana di sekitar kita. Agar kita tenangkan diri, lepaskan semua kesibukan untuk bisa masuk ke dalam diri sendiri, ke dalam suasana doa. Jadi, sambil terus menjaga pernapasan kita dengan teratur, kita masuk langkah berikutnya, yaitu sinkronisasi diri dengan Tuhan. Sambil terus bernapas teratur, kita mohon dalam batin kita agar Allah Roh Kudus datang menaungi diri kita pada saat itu. Kita membiarkan diri dalam proses yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus. Baik,
Kita ambil contoh misalnya satu kata saja dari doa Bapa kami. Misalnya kata Bapa. Jadi Bapa kami doa yang begitu panjang bisa ambil setiap hari bisa satu-satu kata diambil untuk dipraktekkan. Nah, sekarang kita coba ambil kata Bapa. Kita mulai dengan Allah sebagai Bapa. Bapa yang baik, yang pemaaf, yang penuh kasih sayang dan perhatian. Kita perlu berhenti di situ, sungguh-sungguh merasakan kuasa Allah sebagai Bapa itu meresap masuk ke dalam diri kita. Biarkan perasaan itu menguasai diri kita, menaungi diri kita. Kita sungguh-sungguh merasakan sebagai anak yang disayang oleh seorang Bapa. Setelah itu, kita masuk ke dalam diri. Kalau Tuhan sebagai Bapa, maka kita pun bisa menjadi Bapa bagi orang lain. Kalau Bapa bisa mengasihi dan memaafkan saya, maka saya pun pasti bisa mengasihi dan memaafkan orang lain. Dan itu menjadi niat kita. Maka setelah itu kita bisa tutup dengan bersyukur atas pengalaman Allah sebagai Bapa dan pengalaman sendiri yang bisa menjadi Bapa bagi orang lain. Kita bisa coba perlahan-lahan dan yang penting kita tekun. Jangan ukur hasilnya, tapi alami dan rasakan apa yang ada di dalam diri. Akan ada sesuatu yang baik bagi diri kita sendiri dan bagi orang lain. Baik Bapak Ibu Saudara-saudariku, terima kasih banyak sudah bergabung di channel ini. Mari kita bersama-sama belajar bersama tentang kekayaan iman kita, kekayaan rohani kita, sehingga kita bisa beriman dengan tahu dan mau.